Menantu luar biasa. Bab 5. Makan bersama. Tony Lin kembali ke rumah setelah bermain sepanjang malam, dan dia menemukan Charles Lin dengan ekspresi yang sedih. Setelah mendengarkan sebab akibatnya hal ini, Charles Lin sangat marah. Apa yang kamu bicarakan? Kamu dipukuli oleh Andrew yang tidak berguna itu. Cucu kandungnya dikalahkan oleh menantu mereka. Hal ini membuat Charles Lin merasa malu. Kakek, kapan kita bisa membalas dendam? Tony Lin tidak terlalu mengerti. Dia dipukuli, mengapa kakeknya masih memarahi dirinya sendiri. Membayar hutang itu dibenarkan, kita tidak punya alasan untuk membalas dendam kepada Alice Lin. Tetapi tidak lama lagi perusahaan Alice Lin akan segera ditutup, dan pada saat itu kita akan membalasnya dengan keras. Charles Lin menatap Tony Lin. Keturunan di keluarga lain kebanyakan orang yang berbakat ataupun jenius bisnis, tetapi cucu di depannya hanya tahu membuat masalah, dan membiarkan dirinya yang menyelesaikan masalah. Andrew yang tidur sampai jam 3 sore, dan merasa banyak pulih setelah bangun. Helen Liu pergi berbelanja. Hal ini membuat Andrew yang merasa nyaman. Dia pergi ke dapur dan memasak semangkuk mie. Setelah makan, dia menggunakan telepon rumah dan menghubungi ke Yenny Zhou untuk bertanya, kapan uang komisi 300.000 RMB itu akan tiba. Yang tidak diduga Andrew yang adalah, Yenny Zhou mengatakan bahwa 300.000 RMB-nya akan dibayarkan kepada Andrew yang dalam bentuk gaji, jadi dia harus menunggu sampai tanggal 10 bulan depan. Alasan yang dia berikan adalah, agar perusahaannya mudah menyimpan catatan keuangan. Andrew Yang juga tidak bisa apa-apa, dia juga tidak ingin terlalu banyak pergi berdebat dengan Alice Lin. Yenny Zhou mengatakan bahwa itu adalah peraturan perusahaan, yang berarti bahwa peraturan ini ditetapkan oleh Alice Lin. Menuduh kesalahan istrinya, Andrew yang tidak bisa melakukan hal seperti ini. Namun sekarang, karena sedang bergegas untuk menggunakan uang, jadi Andrew yang harus menemukan cara lain. Dia pergi ke rumah sakit untuk menjual darah. Setiap rumah sakit hanya bisa menjual 400 ml, sehingga dia pergi ke beberapa rumah sakit lagi. Akhirnya memiliki uang. Andrew Yang menyentuh uang keringat darahnya di sakunya, dan tidak bisa menahan senyum. Andrew yang membeli beberapa tanaman obat, dan ember besar yang biasanya digunakan untuk mandi, dan kemudian menyewa rumah satu kamar di luar. Dia perlu mandi dengan ramuan ini untuk mendapatkan efek memperkuat otot dan tulang, tetapi proses ini tidak boleh dilakukan di rumah, jadi dia secara khusus menyewa sarang kecilnya sendiri. Setelah sibuk mengerjakan ini, sudah jam 7 malam ketika dia sampai di rumah. Andrew, mengapa kamu kembali begitu terlambat lagi? Hari ini kamu mendapatkan 300.000 RMB uang komisi, bukankah kamu harus traktir kita untuk makan? Alice Lin bercanda santai dengan Andrew Yang. Alice bagaimanapun juga merupakan istrimu. Aku belum pernah melihat seseorang yang tak tahu malu seperti kamu, yang menghasilkan uang dari keluarganya sendiri. Helen Liu tidak terlalu peduli pada perilaku Andrew Yang dalam membantu perusahaannya. Dengan sebaliknya, dia malahan merasa tidak seimbang di dalam hatinya, karena harus memberinya 300.000 RMB. Andrew Yang menjadi semakin jijik dengan ibu mertuanya ini. Kemarin dia masih buru-buru ingin menyuruh dirinya bercerai, dan sekarang dia terus berkata bahwa dia seharusnya tidak menghasilkan uang dari istrinya.
Bu, 300.000 RMB itu memang uang yang harus didapatkan oleh Andrew. Dia juga berjanji akan pergi ke perusahaan untuk membantuku kemarin. Alice Lin membantu Andrew yang untuk berbicara, dan membuat Helen Liu mengendus. Oh, sampah dengan hanya pendidikan SMA, yang tidak memiliki uang maupun kemampuan. Bagaimana dia bisa membantu kamu? Dia dapat memulihkan uang yang dipinjam oleh Tony Lin. Itu hanya keberuntungan. Mungkin Tony Lin hanya melihat pada sikapnya Andrew yang pernah membantu dirinya sendiri, sehingga dia mengembalikan uang itu. Sudah cukup Bu, berhentilah berdebat. Ayo pergi makan malam bersama. Jarang, Andrew yang mentraktir kita. Alice Lin tampak canggung. Padahal dia hanya dengan ramah ingin meringankan hubungan antara ibunya dan Andrew Yang. Namun prasangka ibunya terhadap Andrew Yang memang terlalu besar. Mereka bertiga naik ke dalam mobil, dan Alice Lin melamar untuk pergi ke Sheng Restaurant. Sheng Restaurant adalah restoran mewah dengan harga yang sangat tinggi. Andrew Yang awalnya ingin membantah. Lagi pula, uang komisi 300.000 RMB itu masih belum diperoleh. Sekarang dia hanya memiliki 5.000 RMB atau sekitar 10 juta rupiah, uang menjual darah di sakunya. Dia harus menggunakannya hingga tanggal 10 bulan depan. Namun, setelah itu dia berpikir juga hanya 3 orang yang akan memakannya, dan seharusnya tidak akan memesan terlalu banyak hidangan. Yang mengejutkan Andrew yang adalah, setelah pergi ke restoran, Helen Liu mengambil menu dan dengan cepat memesan 10 hidangan. Di antara mereka, ada babi panggang yang berharga 1.888 RMB, dan bahkan hidangan, bayi sup emas yang berharga 99 RMB per porsi, yang seharusnya tidak perlu memesan. Kita hanya 3 orang. Bukankah agak terlalu boros memesan begitu banyak hidangan? Andrew yang merasa hatinya berdarah, dan 5.000 RMB terakhirnya mungkin akan ditanam di sini. Sudah mengambil uang komisi sebanyak 300.000 RMB. Kok kamu masih pelit seperti ini? Kamu harus tahu bahwa kamu makan makanan keluarga Lin kami sudah selama beberapa tahun. Dan sekarang kamu diminta untuk traktir sedikit makan enak. Kamu bahkan tidak rela. Helen Liu memelototi Andrew Yang dengan jijik. Andrew, biarkan ibu memesannya jika dia suka memakannya. Aku telah memberitahu Amanda agar dia datang, dan hidangan ini tidak akan tidak dihabiskan. Alice Lin juga marah. Dia merasa Andrew Yang terlalu pelit, dan bahkan menebak Andrew Yang apakah akan langsung pergi setelah mendapat 300.000 RMB uang komisinya. Kata-kata Alice Lin membuat Andrew Yang tersenyum pahit untuk sementara waktu di dalam hatinya. Dia belum mendapatkan uang komisi 300.000-nya sekarang. Sebagai bos perusahaan, apakah Alice Lin bahkan tidak tahu kapan uang komisi itu akan diberikan? Andrew yang ingin mempertanyakan Alice Lin secara langsung di tempat, tetapi berpikir bahwa melakukan hal itu akan menyakiti harga diri pihak lain, dan akhirnya memutuskan untuk tidak berbicara. Selama makan, Amanda Lin datang. Dia dan Andrew yang saling berhadapan, tetapi tidak ada komunikasi sama sekali. Video selanjutnya. Bab 6.